warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Halo ekonom Robani, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ma'ruf. Di sini saya akan membawakan podcast yang berjudul Transaksi yang Dilarang dan Contohnya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari kejahiliaan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonom Robani rahimahullah, banyak hal-hal yang telah diatur dalam agama Islam. Salah satunya adalah berbagai transaksi yang dijalankan saat ini. Pada dasarnya, semua cara bertransaksi didasari dengan adanya saling suka. Hal ini untuk memperoleh suatu transaksi yang saling menguntungkan dengan cara yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ekonom Robani rahimahullah, penyebab mengapa sebuah transaksi dilarang yaitu karena haram zatnya atau objek yang diperjualbelikan seperti minuman beralkohol, babi, dan bangkai. Kemudian cara bertransaksinya dan tidak sah atau lengkap akadnya. Dalam banyaknya cara bertransaksi saat ini, ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, maisir. Maisir berasal dari bahasa Arab, yakni yasaro atau yusr, yang berarti mudah. Allah SWT telah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ekonom Robani rahimahullah, maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Contoh dari transaksi yang mengandung maisir adalah mengadu nasib dengan undian, bertaruh dengan uang, dan lain sebagainya. Yang kedua, riba. Riba dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat. Allah SWT telah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Jenis riba digolongkan menjadi 4, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Ekonom Robani rahimahullah, transaksi yang ketiga ada khoror. Khoror dalam bahasa Arab ialah al-khotar, artinya pertaruhan. Khoror berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya dan
bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti atau gamblang. Contohnya seperti membeli anak sapi dalam kandungan atau membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen tiba. Yang keempat, rishwah. Rishwah ialah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lainnya, padahal bukan haknya, atau juga dikenal dengan istilah suap menyuap. Allah SWT telah berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Ekonom Robani rahimahullah, transaksi yang kelima atau yang terakhir adalah ikhtikar. Ikhtikar adalah praktek rekayasa, penawaran atau praktek menimbun barang, memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka ditawarkan dengan harga yang selangit. Contohnya seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Setelah harga tinggi, baru barangnya dilepas ke pasar. Ini juga terjadi saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak oknum yang menimbun masker untuk dijual mahal. Ekonom Robani rahimahullah menjalankan suatu peraturan dalam ekonomi yang berdasarkan syariah Islam adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Untuk itu, dalam pelaksanaan keseharian manusia, masalah ekonomi dan Islam tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang sering berpikir bahwa Islam atau ekonomi tidak berkaitan satu sama lain. Tentu saja hal ini keliru, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh aktivitas dan kehidupan manusia. Transaksi ekonomi dalam Islam juga diterapkan di setiap zaman, walaupun sudah berganti dan teknologi sudah berkembang. Contohnya, transaksi ekonomi Islam adalah adanya bank syariah, adanya simpan pinjam dengan tanpa bunga, transaksi jual beli dengan online, jual beli produk halal, dan lain sebagainya. Ekonom Robani rahimahullah, dari aturan tersebut diharapkan manusia dapat melaksanakan sebaik-baiknya, juga melaksanakan dampak apabila benar-benar taat kepada hukum Allah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.